Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi perbandingan berbalik nilai. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung masuk saja ya ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai apabila salah satu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan berkurang ya. Contohnya apa? Misalkan 5 pekerja bangunan menyelesaikan bangunan dalam waktu 2 minggu. Nah, apabila variabel tukang bangunannya ditambah menjadi 10 orang, maka menyelesaikan bangunannya akan lebih lama atau lebih cepat? Pasti akan lebih cepat kan secara logika, karena tukang bangunannya jadi 10 yang awalnya 5. Itu contoh perbandingan berbalik nilai ya. Cara menyatakan perbandingan berbalik nilai ada dua. Yang pertama, jika AB berbalik nilai dengan XY, maka AB sama dengan YX. Jadi yang XY nya dibalik jadi YX. Syaratnya yaitu B, si nilai B, X sama Y nya itu tidak boleh 0 ya. Yang kedua, Y per X sama dengan, artinya itu sama dengan 1 per X dibandingkan dengan 1 Y, 1 per Y, di mana X dan Y itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, coba periksalah apakah perbandingan berikut merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, caranya kayak gimana? Mudah, tinggal 9 banding 12 sama dengan 3 banding 4. Kenapa bisa 3 banding 4? Karena 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3, 4. Kenapa harus bagi 3? Karena kan 9 bisa bagi 3, 12 bagi 3 bisa ya, 4. Lalu 20 banding 15 ya, 20 sama 15 berarti bagi berapa? Bagi 5. 20 bagi 5, 4, 15 bagi 5, 3 ya. Jadi perbandingan 9 banding 12 dan 20 banding 15 dikatakan perbandingan berbalik nilai ya. Karena kan 3 banding 4 dibalik jadi bisa 4 banding 3. Yang B, caranya gimana? 20 banding 8 sama dengan 5 banding 2. Bagi berapa 20? 20 bagi 4 ya, bisa 8 bagi 4 bisa. Jadi 5 banding 2. Yang 6 sama 21 bagi berapa kira-kira? Bagi 3 ya. 6 bagi 3 2, 21 bagi 7. 21 bagi 3 7. Jadi 5 banding 2 tidak berbalik nilai dengan 2 banding 7 ya. Tidak berbalik nilai karena kan 5 banding 2 kalau dibalik 2 per 5. 2 banding 7 dibalik jadi 7 per 2. Jadi dikatakan tidak berbalik nilai. Nah, sekarang contoh yang kedua. PQ berbalik nilai dengan AB ya. Yang A, AB 3 banding 5 dan Q 15, hitung nilai P-nya. Karena soal ini menyatakan perbandingan berbalik nilai, berarti PQ-nya dibalik jadi QP. AB sama dengan Q banding P, berarti 3 banding 5 sama dengan 15 banding P. Yang ditanyakan P, kita menggunakan perkalian suku, yang ujung kali ujung, yang tengah kali yang tengah. Yang ujungnya 3 dikali P, yang 5 kali 15. Berarti berapa hasilnya? 25 ya. 5 kali 15 bagi 3, P-nya 25 ya. Yang kedua, A banding B sama dengan Q banding 4. Berarti tinggal kita menggunakan perkalian suku ya. Bisa perkalian suku, boleh bisa perkalian silang sebenarnya, tapi lebih mudah kita menggunakan perkalian suku. Jadi yang ujung kali ujung, R tambah 3 kali 20, yang tengah 4 kali 25. Jadi 20R ditambah 60 sama dengan 100. 20R sama dengan 100 kurang 60, berarti R sama dengan 40 bagi 20, berarti R nya sama dengan 2 ya. Mengerti ya? Nah, contoh yang ketiga.
galon dari sebuah truk dibutuhkan oleh 10 orang. 10 orang dalam waktu 20 menit. Jadi 10 orang itu mengangkut galon dalam waktu 20 menit. Nah, yang A ditanyakan apabila pekerja selesai selama 40 menit, berapa orang yang diperlukan? Berarti pekerjanya makin banyak atau makin dikit? Kalau waktu berarti makin dikit ya. Kenapa? Karena kan waktunya makin lama. Berarti pekerjanya juga cuma sedikit. Nah, caranya gampang, tinggal dibuat tabel 10 orang dalam waktu 20 menit. Lalu yang ditanyakan pekerja kan Y dalam waktu 40 ya. Yang ditanyakan Y ya, kita misalkan berapa orang. Tinggal dibandingkan 10 banding Y. Ini menggunakan perbandingan ya. 20 banding 40. 20 banding 40-nya dibalik jadi 10 banding Y sama dengan 40 banding 20. Tinggal kali silang, Y kali 40 sama dengan 10 kali 20. Berarti hasilnya berapa? Y sama dengan 20 kali 10 200. 200 bagi 40 berarti berapa? 5 orang. Berarti benar ya, 5 orang, waktunya juga kan makin lama, berarti orangnya juga makin dikit. Yang B sama, yang B juga ya, 10 orang dalam waktu 20 menit. Sekarang ditanyakan 20 orang dalam berapa menit? Kita misalkan Z. Nah, kita bisa menggunakan cara kedua, dikalikan dengan yang searah. 20 dikali Z, 10 kali 20. Berarti caranya gimana? 20 kali Z sama dengan 10 kali 20. Z sama dengan 20 kali 10 bagi 20. Berarti Z nya berapa? 10 menit ya. Nanti ya, mudah. Nah, sekarang perbandingan berbalik nilai dengan konstanta ya. Jika X dan Y merupakan perbandingan berbalik nilai, maka hasil kali pasangan nilai Y dan X selalu sama atau konstan yang disebut dengan konstanta. Perbandingan dinyatakan dengan K ya. Konstanta itu dinyatakan dengan K. Bentuk persamaan yang digunakannya itu Y sama dengan K per X, di mana untuk mencari K sama dengan X kali Y dan X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita buktikan menggunakan persamaan tadi. Nah, 3 12 yang X-nya 3, ininya 12, 4, Y-nya 9, X-nya 6, Y-nya 8. Nah, dalam tabel ini dikatakan perbandingan berbalik nilai atau bukan? Nah, kita bisa menggunakan persamaan. Kita mencari nilai konstantanya ya, agar tahu bahwa dalam tabel tersebut perbandingan berbalik nilai bukan. Gampang, tinggal cari K ya. X1 kali Y1, X1 nya 3, Y1 nya 12, berarti 3 kali 12 36. Yang kedua juga sama, yang X2 nya 4, Y2 nya 9, hasilnya 36. Yang ketiga juga sama, X3 nya 6, Y3 nya 8, berarti K nya 4 8. Karena nilai konstantanya berbeda ya, enggak sama, berarti maka dinyatakan Y terhadap X itu merupakan bukan perbandingan senilai ya, karena kan konstantanya juga berbeda ya. Gampang ya, intinya memakai persamaan. Nah, yang selanjutnya ini perbandingan senilai bukan, sama ya, kita cari K nya dulu. Berarti gimana? K sama dengan X1 kali Y1, 4 kali 18 hasilnya 72. Yang kedua juga sama, 6 kali 12 hasilnya 72. Yang ketiga juga sama, X3 kali Y3, 8 kali 9 hasilnya 72. Berarti ini perbandingan berbalik nilai bukan? Iya ya, perbandingan berbalik nilai. Berarti hasilnya berapa? Karena nilai konstantanya yang diperoleh perkalian sama, jadi perbandingan Y terhadap X merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Y nya sama dengan K per X, K nya 72 dibandingkan dengan X, berarti ini persamaannya Y sama dengan 72 per X ya. Nanti ya, mungkin cukup sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.